Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia buka puasa, buka-buka pikiran kamu. Gimana nih, sudah masuk minggu ketiga ya di bulan Ramadan. Sekaligus jadi edisi kedua buka puasa, buka pikiran. Gimana rasanya puasa sejauh ini? Apakah kamu ngerasa, cepet banget, sebentar lagi udah mau selesai puasa, sedih banget, udah mau lebaran. Atau ada yang ngerasa, kok lama banget sih puasanya? Hati-hati ya, jadi kita harus bisa tahu, jangan sampai kita jadi orang yang merugi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kalau PL viewers di bulan puasa ini hanya menahan lapar dan haus aja. Jadi kamu kelaparan, kehausan, tapi nggak mendapatkan pahala bulan Ramadan. Tapi memang banyak sekali tantangannya di bulan Ramadan ini. Selain menjaga atau menahan lapar dan haus, kita juga harus menahan ucapan dan juga menahan pandangan. Ini nih yang mau aku jadiin topik di hari ini. Kira-kira kalau kita menjaga pandangan, gampang atau sulit sih di bulan Ramadan ini? Kalau aku nih, opini subjektif, ya lumayan cukup sulit ya. Kenapa? Tentunya mungkin viewers setuju juga ya. Kita ngelihat fenomena-fenomena sekarang, kalau kita main sosial media, kita bisa melihat secara gratis. Misal ya, ada lawan jenis yang menarik di pandangan mata kita, nggak bisa ditolak dong. Kadang udah terlanjur nih ya, udah scroll up, scroll down. Ada yang menarik nih. Nah, itu kadang kita susah untuk mengontrol diri kita kan. Kadang kalau orang bilang bonus nih, tapi kalau kita nggak ngeliat juga rugi. Itu bahaya kan kalau misalnya pada saat bulan Ramadan ini kita harus hati-hati banget. Kemudian selain fenomena sosial media yang kita bisa melihat apapun secara mudah aksesnya dan secara gratis ya kan. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan budaya cuci mata ya kan. Kadang kita kalau melihat ngomong-ngomong nih sama teman-teman, pasangan atau sama keluarga aja, aduh enak nih, lumayan lah cuci mata sedikit lah, menyegarkan pikiran, kemudian menyenangkan pikiran dan menyegarkan mata, iya kan? Apalagi kalau kita melihat lawan jenis, nggak munafik kan, kalau kita masih normal dan segala macam. Tetapi memang kalau kita tidak mengendalikan pandangan kita, tidak segera melepaskan pandangan kita dari lawan jenis yang menarik bagi pandangan mata kita, hati-hati karena itu bisa menjerumuskan diri kita ke hal-hal negatif. Misal akhirnya kita jadi berpikiran yang liar dan juga mengundang getaran-getaran syahwat ya, yang tentunya terlarang sekali di bulan Ramadan ini. Kita kehilangan pahala bulan Ramadan. Dan kalau diteruskan, pikiran-pikiran liar tadi akan menjerumus ke tindakan-tindakan yang melanggar norma agama dan hukum ya kan. Kedua, kita akhirnya juga jadi orang yang merugi. Kemudian yang ketiga, bisa mengarah ke tindakan-tindakan asusila. Jadi itu bahaya banget. Sekali lagi, jadi kalau di bulan Ramadan ini kita harus bisa nih menundukkan pandangan. Tetapi yang ingin aku klarifikasi dan menjadi perhatian di sini adalah gimana sih caranya kita menundukkan pandangan kita ya kan? Ada yang bilang, nggak mungkin dong sampai akhir hayat nih kita hidup di muka bumi ini berdampingan dengan lawan jenis. Aku nih perempuan, lihat sama laki-laki ya kan? Atau mungkin sebaliknya, laki-laki dengan perempuan. Terus masa iya kita lihat tanah terus, lihat bawah? Enggak kan? Atau kita jalan sambil memejamkan mata? Enggak kelihatan dong kita lihat ke depan jalan gitu, nggak mungkin kan. Beraktivitas gimana nih? Terus apa yang harus kita lakukan? Maka sebetulnya nih aku sudah baca-baca riset dari beberapa artikel dan juga hadis-hadis dan segala macam, diskusi juga, bahwa sebetulnya menundukkan pandangan yang dimaksud adalah kita menjaga pandangan kita supaya kita bisa lebih mengontrol apa yang kita lihat pada saat kita tidak sengaja melihat sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Kita harus secepat mungkin mengalihkan pandangan kita atau mengalihkan pikiran kita supaya kita tidak terjerumus ke pikiran-pikiran liar ya. Jadi intinya pada saat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam agama Islam untuk menundukkan pandangan kamu, bukan secara teoritis menundukkan benar-benar nggak lihat apa-apa ya, nggak mungkin. Jadi menundukkan pandangan yang dimaksud adalah kita harus menjaga pandangan kita supaya segera melepaskan pandangan kita pada saat kita melihat hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Contohnya nih, pada saat kita melihat lawan jenis, jangan melihat dengan melekat, kemudian kita terpesona oleh keelokan dan pesonanya. Ya memang itu manusiawi, tetapi kalau kamu sudah sadar, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, kita langsung mengalihkan pandangan kita dengan hal-hal yang
lebih positif supaya kita tidak terjerumus ke hal negatif. Karena apa? Itu rugi banget buat kita viewers. Kita kalau sudah tenggelam dalam pikiran-pikiran liar itu tadi yang berawal dari kita tidak menundukkan pandangan, maka kita jadi ketagihan yang negatif begitu, dan bisa membuat kita lupa untuk melaksanakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Kita jadi kelewatan, misalnya sholat duhur kelewatan, asar kelewatan, mengaji kelewatan, karena kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam agama Islam, yang hanya berawal dari karena kita tidak menjaga pandangan atau menundukkan pandangan. Oke? Karena sejatinya salah satu yang bisa meredupkan cahaya di muka kita dan membuat kerasnya hati seseorang adalah maksiat penglihatan. Oke? Jadi tundukkan pandangan kamu, jaga pandangan. Kalau melihat ada yang elok, parasnya mempesona, langsung kita alihkan. Kalau masih nggak yakin, coba aja, bisa kok. Lumayan kita bisa menambah pahala kita, apalagi di bulan Ramadan ini dilipat gandakan loh pahala kita. Masya Allah, oke? Dan Masya Allah juga, aku juga sudah mencapai 500 subscribers. Thank you banget, di bulan Ramadan ini penuh berkah sekali, Alhamdulillah. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh langsung subscribe di YouTube channel aku Elisa Widya, dan juga follow Instagram aku @elisawidya.k. Boleh juga kasih ide, saran, kira-kira apa sih yang pengen dibahas di Buka Puasa Buka Pikiran ini di kolom komentar aku, Elisa Widya YouTube channel. Oke, thank you for watching. Kita ketemu lagi di episode berikutnya Buka Puasa Buka Pikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.